kami dari kelompok pertama akan menjelaskan tentang Indonesia di tengah konstelasi Perang Dingin. Selamat menyaksikan. Pada pertengahan abad ke-20, dunia terbelah menjadi dua kekuatan besar, blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Keduanya bersaing dalam bidang politik, militer, dan ideologi, kapitalisme melawan komunisme. Situasi ini dikenal sebagai Perang Dingin. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia berada di posisi yang sangat rumit. Di satu sisi, Indonesia ingin menjalin hubungan dengan berbagai negara, namun di sisi lain harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam pengaruh salah satu blok. Dalam masa penuh ketegangan global ini, Indonesia berusaha menunjukkan jati dirinya sebagai negara bebas dan aktif yang tetap memperjuangkan perdamaian dunia serta kepentingan nasionalnya sendiri. Melalui politik luar negerinya, Indonesia berusaha menegaskan jati dirinya, menolak untuk menjadi alat kepentingan negara besar, dan memilih untuk berperan sebagai penengah serta pembawa perdamaian dunia. Baiklah, pada subbab pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang Perang Dingin. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, pada tahun 1945, dunia tidak langsung menjadi damai. Justru, muncul ketegangan baru antara dua negara besar yang sama-sama keluar sebagai pemenang Perang Dunia Kedua ini, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara ini memiliki ideologi yang sangat berbeda. Amerika membawa ideologi liberal kapitalis yang menekankan kebebasan individu dan ekonomi pasar. Sementara Uni Soviet mengusung ideologi komunis yang menekankan pemerataan ekonomi dan kepemilikan bersama. Karena perbedaan pandangan inilah, mereka tidak pernah benar-benar akur. Tapi menarik ya, konflik mereka tidak diwujudkan dalam perang terbuka. Persaingan terjadi lewat adu pengaruh, adu teknologi, bahkan adu kekuatan militer, seperti perlombaan senjata nuklir dan perlombaan keluar angkasa. Dunia akhirnya terbagi menjadi dua blok besar, yaitu blok barat yang dipimpin oleh Amerika dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, kondisi inilah yang dikenal dengan sebutan Perang Dingin. Karena meskipun tidak terjadi pertempuran langsung, ketegangan dan persaingan terasa sangat kuat. Indonesia yang baru merdeka pada tahun 1945 berada di posisi yang sangat strategis. Negara ini menjadi incaran kedua blok karena letaknya sangat penting dan ideologinya masih bisa dipengaruhi oleh siapa saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif. Dalam situasi dunia yang penuh tekanan dari dua kekuatan besar itu, Indonesia harus menentukan sikap. Apakah akan memihak Amerika Serikat dan blok barat atau mendukung Uni Soviet dan blok timur. Akhirnya, para pendiri bangsa memilih jalan tengah, yaitu menerapkan politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas artinya Indonesia tidak mau terikat pada kepentingan negara manapun. Sedangkan aktif berarti Indonesia tetap berpartisipasi aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, bukan hanya dia menonton. Prinsip ini dijelaskan oleh Muhammad Hatta dalam pidatonya tahun 1948 yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang. Hatta menggambarkan Indonesia seperti seorang pelaut yang sedang mendayung di antara dua karang besar. Satu karang melambangkan blok barat dan satu lagi blok timur. Kalau tidak hati-hati, perahu Indonesia bisa hancur menabrak salah satunya. Karena itu, Indonesia memilih untuk tetap netral, menjaga jarak, dan menjalankan politik luar negeri yang berimbang. Melalui sikap ini, Indonesia bisa menjalin hubungan diplomatik dengan semua pihak tanpa kehilangan kemandiriannya. Selanjutnya, peran Indonesia dalam gerak non-blok. Salah satu wujud nyata dari politik bebas aktif adalah peran besar Indonesia dalam membentuk gerakan non-blok atau GNB. Gagasan ini berawal dari Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 yang dihadiri oleh 29 negara dari Asia dan Afrika. Pertemuan itu diprakarsai oleh Presiden Soekarno dan menghasilkan Dasar-Sila Bandung yang berisi prinsip-prinsip perdamaian dan kerjasama antar bangsa. Negara-negara peserta sepakat untuk tidak ikut campur dalam pertikaian blok barat dan blok timur serta menolak segala bentuk penjajahan dan diskriminasi. Dari semangat itu, lahirlah gerakan non-blok pada tahun 1961 di Beograd, Yugoslavia. Indonesia menjadi salah satu pendiri utama bersama Mesir, India, Gada, dan Yugoslavia.
Melalui GNB, Indonesia menunjukkan bahwa negara berkembang pun hanya suara penting di dunia internasional. GNB juga menjadi wadah bagi negara baru untuk saling mendukung dalam memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian global. Jadi, lewat peran ini, Indonesia bukan hanya sebagai penonton di tengah perang dingin, tapi sebagai aktor penting yang mendorong terciptanya keseimbangan dunia. Saya akan menjelaskan dampak perang dingin terhadap politik dan ekonomi Indonesia. Walaupun Indonesia bersifat netral, pengaruh perang dingin tetap terasa sangat kuat di dalam negeri. Dalam bidang politik terjadi tarik-menarik ideologi antar kelompok nasionalisme, agama, dan komunis. Salah satu yang paling menonjol adalah meningkatkan pengaruh PKI, Partai Komunis Indonesia, yang mendapatkan dukungan moral dari Blok Timur. Ini menyebabkan ketegangan politik dalam negeri, terutama menjelang tahun 1965. Di sisi lain, Indonesia juga menerima bantuan ekonomi dan militer dari dua pihak berbeda, tergantung siapa yang berkuasa. Misalnya pada masa Soekarno, Indonesia sempat menjalani hubungan erat dengan Uni Soviet dan RRC, terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur dan militer. Tapi setelah penggantian kekuasaan ke masa Orde Baru, arah politik luar negeri Indonesia mulai cenderung ke Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Selain itu, konflik seperti konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963 juga tidak lepas dari pengaruh perang dingin. Karena saat itu Malaysia dianggap sebagai sekutu blok barat. Semua ini menunjukkan betapa kuatnya dampak perang dingin terhadap arah politik dan hubungan luar negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akhir perang dingin dan implikasinya bagi Indonesia. Setelah berlangsung hampir setengah abad, akhirnya perang dingin berakhir pada tahun 1991 ketika Uni Soviet resmi bubar. Dunia berubah drastis. Negara-negara yang dulu berpihak pada Uni Soviet mulai membuka diri terhadap ekonomi pasar dan hubungan internasional yang lebih bebas. Bagi Indonesia, berakhirnya perang dingin membawa banyak dampak positif. Hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara besar menjadi lebih terbuka, dan fokus politik luar negeri bergeser ke arah pembangunan ekonomi, kerjasama perdagangan, dan teknologi. Namun, prinsip bebas dan aktif tetap menjadi dasar utama diplomasi Indonesia hingga sekarang. Indonesia belajar dari pengalaman masa lalu bahwa menjadi negara yang netral dan mandiri jauh lebih menguntungkan daripada terjebak dalam konflik ideologi. Kini Indonesia terus berperan aktif di berbagai organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan G20 untuk mendorong perdamaian serta kerjasama global. Dari masa perang dingin, Indonesia membuktikan bahwa sebuah negara yang berpegang pada prinsip kemandirian dan perdamaian bisa tetap berdiri teguh di tengah tekanan dunia. Sekian dari kami. Semoga teman-teman semua dapat mengerti apa yang sudah kami sampaikan dalam video yang teman-teman sudah tonton tadi. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang paling menonjol. Presentasi kami balik kali ini. Penjelasan Saya akan Menari ideologi antar kelompok dari kami. semoga teman luar negeri Indonesia. Hai. Asik.